Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang tugas video penelitian operasional 2. Untuk nama daftar anggota kelompok yaitu terdiri dari saya sendiri dengan Khairul Yakin dengan NIM D600210106 dengan Saudara Reka Aprilianto dengan NIM D6002107 dengan Saudara Iqbal Adi Saputro dengan NIM D600210108 dengan Revansa Albani Rafiki dengan NIM D600210145. Nah, pada tugas kali ini diberikan soal yaitu pada suatu fasilitas kotak tool multi clear dengan permintaan adanya pergantian tool terjadi menurut distribusi Poisson dengan rata-rata 17 plus X. Untuk nilai X sendiri itu diganti dengan NIM anggota kelompok pertama. Selanjutnya permintaan pergantian per jam. Setiap clerk dapat menangani rata-rata 10 permintaan pergantian tool per jam. Biaya pengerjaan clerk yang baru di dalam fasilitas tersebut adalah $12. Untuk Y sama dengan X diganti dengan NIM 3 digit terakhir anggota kelompok pertama per jam. Biaya hilangnya produksi per mesin yang menunggu kurang lebih sebesar $50 sama dengan X serta Y. Untuk Z-nya diganti NIM dari 3 digit terakhir anggota kelompok pertama. Tentukan jumlah clerk yang optimum untuk fasilitas tersebut. Ya, berikutnya adalah ketentuan. Dalam ketentuan ini berupa NIM anggota kelompok pertama yaitu D600210106 dan diambil dari 3 digit NIM terakhir yaitu 106. Dengan X adalah angka terakhir NIM anggota kelompok pertama yaitu angka 6 dan Y adalah angka kedua terakhir NIM anggota kelompok pertama yaitu sama dengan 0 dan terakhir Z adalah angka ketiga terakhir NIM anggota kelompok pertama yaitu sama dengan 1. Dalam diketahui yang pertama untuk X sama dengan 6, Y sama dengan 0 dan Z sama dengan 1 yang diketahui dari angka terakhir NIM kelompok pertama. Kemudian rata-rata yaitu sama dengan 17 plus X sama dengan 17 ditambah 6 sama dengan 23 yaitu permintaan pergantian per jam. Satu clock sama dengan rata-rata 10 permintaan pergantian tool per jam. Biaya clock sama dengan 12 plus Y angka terakhir NIM kelompok pertama tadi dalam bentuk dolar. Kemudian sama dengan 12 plus 0 sama dengan yaitu $12 per jam. Biaya hilangnya produksi per mesin ditunggu sama dengan 50 plus Z angka terakhir tadi dalam bentuk dolar. Kemudian sama dengan 50 tambah 1 sama dengan $51 per jam. Kemudian ditanya jumlah krek yang optimum untuk fasilitas dan dijawab jumlah pegawai minimal 2 orang. Diketahui lambda sama dengan 25 dan sama dengan 10
pemanfaatan rho sama dengan alfa per mu sama dengan 23 per 10 sama dengan 2,3. Jumlah pelanggan yang menunggu dengan rho sama dengan 1,5 dan dua saluran LQ sama dengan 2. Waktu tunggu WQ sama dengan LQ per A sama dengan 2 per 23 jam. Ya, selanjutnya untuk waktu tunggu per jamnya sendiri itu dapat dihitung dengan WQ kali alfa. Nah, WQ sendiri itu diketahui yaitu 2 per 23 dan alfanya sendiri yaitu 23. Jadi waktu tunggu per jamnya bisa ditemukan dengan rumus WQ dikali alfa yaitu 2 per 23 dikali 23 sama dengan 2 jam. Kemudian dari biaya menunggu itu dapat dikalikan saja 2 dikali biaya waktu tunggu atau mesin klek yang tadi telah dibahas di depan yaitu 2 dikali 51 sama dengan 102. Ini dalam satuan dolar seharusnya. Nah, untuk biaya klek sendiri untuk pergantiannya yaitu dengan biaya 12 dolar dikali 2 sama dengan 24 dolar. Jadi total biaya sendiri untuk biaya menunggu dan biaya klek bisa dihitung 102 dolar ditambah 24 dolar itu seharusnya 126 dolar. Nah, mohon maaf itu terdapat kesalahan pengetikan. Next. Untuk kasus server 11.3 sendiri ini terdapat LQ yaitu 0,2, WQ yaitu 0,2 per 25 dan waktu tunggu WQ dikali alfa yang tadi telah dibahas yaitu dengan menghitungnya 0,2 per 23 dikali 23 dengan hasil 0,2 jam. Nah, sedangkan biaya menunggunya sendiri itu 0,2 dikali 51 dolar, yaitu menghasilkan 102, seharusnya itu 10,2 dolar. Kemudian biaya server sendiri itu 12 dolar dikali 3, itu sama dengan 36 dolar. Jadi total biaya untuk server optimum sendiri itu sebanyak 10,2 dolar ditambah 36 dolar sama dengan 46,2 dolar. Untuk selanjutnya bisa dilanjut ke partner saya. Monggo silakan untuk Mas Iqbal. Oke, setelah tadi dari soal tersebut, kemudian ada beberapa yang dimasukkan dari NIM yaitu dengan X, Y, dan juga Z. Kemudian dihitung untuk beberapa waktu tunggu, waktu biaya klek dan biaya lainnya sehingga dapat dihasilkan yaitu yang terakhir yaitu dengan total biayanya yaitu sekitar 46,2 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gunanya menentukan biaya dengan pada server 4 server karena akan menambahkan biaya dengan 20 dan biaya menunggu yang dapat dikurangi dengan 10,2 dolar dan pada server 3 adalah angka optimum. Nah, masuk dari kesimpulan ini yaitu ketika 3 server ini sudah optimum sehingga perhitungan atau menentukan biaya pada server keempat dan seterusnya itu dikatakan tidak berguna karena nantinya akan bisa menambah yaitu biaya biaya dari menunggu, biaya server, kemudian waktu tunggu dan waktu lainnya sehingga
eh, ketika server 3 sudah optimum, tidak perlu lagi untuk perhitungan dari server 4. Oke, next. Oke, mungkin sekian dari penjelasan dari soal ini. Dari soal ini mungkin kita bisa belajar mengenai biaya, penentuan biaya menunggu, penentuan biaya klek, kemudian dari WHI, LHI, dan lainnya dari soal eh, dengan contoh di suatu perusahaan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang model antrian. Oke, langsung saja kita masuk ke materi dari model antrian. Analisis antrian pertama kali diperkenalkan oleh A.K. Erlang yang mempelajari tentang fluktuasi permintaan fasilitas telepon dan keterlambatan pelayanannya. Saat ini analisis antrian banyak diterapkan di bidang bisnis, industri, transportasi, pelabuhan laut, jasa, dan lain-lain. Analisis antrian memberikan informasi probabilitas yang dinamakan sebagai operating characteristics yang dapat membantu pengambil keputusan dalam merancang fasilitas pelayanan antrian untuk mengatasi permintaan pelayanan yang fluktuatif secara random dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya menunggu. Nah, di slide ini kita akan mempelajari tentang 3 komponen dari proses antrian. Adapun komponen tersebut adalah kedatangan, pelayan, dan antrian. Ini adalah sumber kedatangan, kemudian adanya fasilitas pelayanan, dan adanya antrian itu sendiri. Jadi ketika tidak ada antrian, maka kita tidak perlu menghitung karakteristiknya. Oke, ini bisa kalian baca sendiri. Yang pertama adalah kedatangan. Setiap masalah antrian melibatkan kedatangan, misalnya orang, mobil, atau panggilan telepon untuk dilayani. Unsur ini sering disebut sebagai proses input. Proses input meliputi sumber kedatangan atau biasa dinamakan sebagai calling population dan cara terjadinya kedatangan yang umumnya merupakan proses random. Kemudian, pelayan. Pelayan atau mekanisme pelayanan dapat terdiri dari satu atau lebih pelayan atau satu atau lebih fasilitas pelayanan. Contohnya, pada sebuah check-out counter dari suatu supermarket, terkadang hanya ada satu orang pelayan, tetapi bisa juga diisi seorang kasir dengan pembantunya untuk memasukkan barang-barang ke kantong plastik. Kemudian ini adalah komponen yang paling penting, yaitu antri. Inti dari analisis antrian adalah antri itu sendiri. Jadi kalau misalkan tidak ada konsumen yang mengantri, maka kita tidak perlu menganalisisnya. Timbulnya antrian terutama tergantung dari sifat kedatangan dan proses pelayanan. Jadi yang mempengaruhi antrian itu ada 2, yang utama ada 2, yaitu sifat kedatangan konsumen dan proses pelayanan dari fasilitas pelayanan. Penentu antrian lain yang penting adalah disiplin antri.
Disiplin antri adalah aturan keputusan yang menjelaskan cara melayani pengantri. Misalnya datang awal dilayani terlebih dahulu, atau FCFS, first come first serve. Atau kata lainnya adalah FIFO, first in first out. Kemudian ada pula datang terakhir dilayani terlebih dahulu, LCFS, last come first serve, atau LIFO, last in first out. Kemudian untuk disiplin antri yang lainnya, itu ada pula yang berdasarkan prioritas, berdasarkan abjad, berdasarkan janji, dan lain-lain. Jika tidak ada antrian, berarti terdapat pelayanan yang menganggur atau kelebihan fasilitas pelayanan. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang struktur dasar proses antrian. Proses antrian pada umumnya dikelompokkan ke dalam 4 struktur dasar menurut sifat-sifat fasilitas pelayanan, yaitu ada 4. Yang pertama, satu saluran satu tahap, banyak saluran satu tahap, satu saluran banyak tahap, dan banyak saluran banyak tahap. Oke, kita langsung saja masuk. Di sini untuk slide ini ada 2 gambar. Untuk gambar yang di atas itu merupakan satu saluran satu tahap, yaitu ketika salurannya adalah ini, tahapnya adalah ini. Jadi ketika konsumen itu datang, maka mereka akan mengantri, kemudian mereka akan dilayani di satu saluran ini. Ketika dia sudah dilayani, maka proses selesai. Sedangkan untuk di gambar yang kedua, itu ada proses antrian. Jadi konsumen mengantri, kemudian dia akan dilayani di 3 saluran. Dia akan dilayani di salah satu dari 3 saluran ini. Ketika mereka sudah selesai di satu saluran ini, maka proses akan selesai karena merupakan proses dengan satu tahap. Jadi salurannya yang ini, tahapnya yang ini. Jadi ketika sudah dilayani di satu meja, maka selesai, antriannya selesai. Sedangkan untuk satu saluran banyak tahap, di sini sudah terlihat bahwa ketika konsumen mengantri untuk dilayani di tahap yang pertama, maka setelah selesai di tahap pertama, mereka akan masuk ke tahap kedua, ke tahap ketiga sampai selesai. Nah, sedangkan untuk di gambar yang di bawah, itu adalah penumpang atau konsumen itu mengantri di sini terlihat di 3 saluran. Mereka bisa mengantri, mereka bisa dilayani di salah satu dari 3 saluran ini. Nah, setelah mereka selesai, maka mereka akan masuk ke tahap kedua, ke tahap ketiga, dan seterusnya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk gambar yang di sini ada 3 saluran, 1, 2, 3, dan ada 4 tahap. 1, 2, 3. Oke, sampai sini paham ya?